Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana keadaannya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Perkenalkan, nama saya Desi Sintia dari kelas 12 Teknik Elektronika Industri A. Hari ini saya telah memahami sebuah buku yang sudah saya baca, dan di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan kembali hasil literasi saya dari sebuah buku berjudul Ranah Tiga Warna. Novel dengan judul Ranah Tiga Warna ini adalah novel kedua dari trilogi Negeri Lima Menara, novel nasional bestseller karya Ahmad Fuadi yang mengangkat kisah nyata dari pengalamannya. Di mana pada bagian pertama novel ini berjudul Negeri Lima Menara, dan bagian akhir berjudul Rantau Satu Muara. Desain cover novel yang saya pegang ini dibuat oleh Slamet Mangindaan. Novel ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, dan cetakan pertama novel ini diluncurkan pada bulan Januari tahun 2011 dengan jumlah 473 halaman. Novel ini berkisah tentang seorang tokoh utama bernama Alif, di mana pada novel pertama, penulis dengan apik membawa kita jauh ke sebuah pondok pesantren yang berada di tanah Jawa. Pondok Madani namanya. Rumah bagi santri yang rakus ilmu, juga tempat membina dan membentuk karakter kokoh. Di sanalah dulu Alif dan kelima sahabatnya, para Saibul Menara, belajar keras, menempa diri mereka demi meraih masa depan. Kisah Alif dan Saibul Menara telah berakhir sejak upacara kelulusan mereka yang mengharukan. Praktis dalam tokoh utama pada kisah ini masih sama dengan buku pertamanya, hanya saja kisah yang ada di dalam bagian kedua ini lebih fokus pada kehidupan dan konflik yang dialami oleh tokoh Alif. Alif yang baru saja lulus dari Pondok Madani dan ingin mengejar cita-citanya untuk melanjutkan pendidikan teknologi seperti B.J. Habibie dan kemudian menginjakan kaki di benua Amerika, tiba-tiba dijegal oleh fakta bahwa ia tidak memiliki ijazah SMA. Ya memang pada saat itu, pondok pesantren belum berwenang untuk menerbitkan ijazah layaknya sekolah yang disubsidi pemerintah. Tapi hal itu tidak menggoyahkan cita-cita Alif. Ia kerahkan seluruh usaha terbaik untuk mengikuti ujian persamaan SMA demi mendapatkan ijazah, dan kemudian mengikuti ujian UMPTN. Dan pada akhirnya, perjuangannya tidak sia-sia sehingga ia lulus dan masuk ke Universitas Pajajaran di Bandung, jurusan Hubungan Internasional. Walau bukan teknik penerbangan ITB yang ia inginkan, tetapi dari universitas itulah kesuksesannya berawal. Selama kuliah di Bandung ini, ia mengalami berbagai macam masalah, seperti minimnya uang bulanan, tidak ada uang untuk membeli buku, ditambah lagi saat ayahnya meninggal dunia karena sakit. Alif sempat berpikir akan berhenti kuliah dan pulang kampung membela ibu dan adik-adiknya. Akan tetapi, setelah mengingat perjuangannya untuk lulus UMPTN, juga mengingat nasihat terakhir ayahnya untuk melanjutkan keinginannya, melanjutkan apa yang sudah ia mulai, Alif yang hampir menyerah kembali teringat mantra yang ia pelajari di Pondok Madani, Man Sabara Zafira, yang artinya siapa yang sabar akan beruntung. Ia hadapi semuanya dengan lebih tegar dan memilih untuk berjuang dan bersabar. Untuk mengatasi kesulitan perekonomiannya, Alif memilih untuk bekerja. Ia menekankan segenap ego dan gengsinya. Berbagai pekerjaan telah ia lakukan, sampai pada akhirnya Alif jatuh sakit. Ia terkena tifus selama 3 minggu. Ia hampir putus asa, namun Alif kembali teringat mantra sakti yang ia dapatkan selama belajar di Pondok Madani dulu. Mengingat mantra sakti itu, Alif berusaha bangkit. Ia kembali menemui Bang Togar untuk belajar menulis seperti dulu. Dan pada akhirnya, Alif berhasil memperbaiki kondisi keuangannya dengan cara menulis. Perjuangan yang dilakukan oleh Alif tidak sia-sia. Setelah banyak coretan-coretan pada kertas yang berisi tulisan hasil karyanya, akhirnya, tulisannya pun dapat dimuat di majalah kampus. Bahkan berlanjut sampai ke koran Manggala. Melalui menulis itulah ia mendapatkan hasil yang lebih baik, sehingga ia bisa mengirimi uang untuk ibunya di kampung. Dalam perjalanan kuliahnya, Alif mencoba mengikuti tes pertukaran pelajar ke Amerika. Bermodal niat dan tekad, Alif pun berhasil lolos dengan berbagai pertimbangan yang diberikan oleh panitia. Kanada. Ya, itulah tempat yang akan dituju oleh Alif. Impiannya untuk menginjakan kaki di Amerika akhirnya tercapai. Raisa yang merupakan perempuan yang Alif sukai juga lolos seleksi pertukaran pelajar itu. Tiba waktunya Alif berserta segenap duta Indonesia pergi ke Kanada. Ia bertemu dengan teman-teman yang unik, termasuk Rusdi, sang kesatria berpantun. Alif
ditempatkan di Quebec bersama Frank Pepin, mereka pun sangat beruntung memiliki keluarga asuh yang baik. Sejak mengikuti pertukaran pelajar itu, Alif pun semakin berambisi untuk bisa mempersembahkan medali emas dan menunjukkan kepada dunia bahwa ia berprestasi. Ia ingin mengalahkan Rob, pemuda berkebangsaan Kanada yang arogan itu. Akhirnya, dengan kerja keras dan memantapkan segenap daya dan upayanya berdasarkan manjada wajada, ia berhasil bersama Francois Pepin merebut medali emas. Ia pun berhasil menarik perhatian Raisa. Semakin hari, nampaknya ia semakin jatuh hati kepada gadis itu. Pernah ia datang ke kantor Raisa, namun lagi-lagi ia tak berhasil menyampaikan maksudnya. Bersama duta Indonesia yang lain di Kanada, Alif berhasil membawa nama Indonesia. Mereka sukses mempertunjukkan kebolehannya dalam memainkan tari adat dan memasak makanan asli Indonesia yang mengikat. Selain itu, berdesir dalam darah mereka nama Indonesia, negeri tercinta yang kini mampu sejajar dengan bangsa lain. Semakin menggelakkan semangat mereka memperjuangkan tanah sendiri di rantau. Setahun berlalu, Alif dan rombongan pertukaran pelajar kembali ke Indonesia. Beberapa tahun kemudian, Alif lulus. Tapi di hari kelulusannya itu, saat dia ingin menyerahkan surat tersebut ke Raisa, hal yang tidak disangka terjadi. Raisa telah bertunangan dengan Randai. Ya, Randai, kawan karibnya. Dengan perasaan yang campur aduk, ia berusaha mencoba untuk menerimanya. Setelah 10 tahun, Alif menepati janjinya ke Franco Pepin untuk mengunjungi dia kembali di Kanada dengan seorang istrinya. Di puncak bukit kota itu, ia menatap terbitnya matahari dengan istrinya. Ia bernostalgia dengan perjuangan yang keras sampai akhirnya ia bisa menjadi besar seperti ini. Berkat 2 mantra dari Pondok Madani, Manjada Wajada dan Mansabara Zafira, Alif berhasil melalui ranah 3 warna dalam hidupnya: Bandung, Aman, dan Sairemon. Walaupun novel ini termasuk novel nasional bestseller, tapi novel ini juga pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan novel ini yaitu syarat akan pesan moral, banyak pelajaran hidup, tapi tidak terkesan menggurui. Banyak hikmah yang dapat kita petik dan pelajari, serta mempunyai nilai didik positif, sehingga dapat dijadikan panutan dan masukan bagi pembacanya. Gaya bahasa yang digunakan juga menarik, serta kita mampu memperkaya kosakata dan wawasan berbagai bahasa yang tentunya telah disertai dengan arti. Hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain juga harmonis dan dapat menimbulkan rasa penasaran bagi pembaca karena dalam penceritaan isi novel tidak terbelit-belit. Dan hebatnya, penulis mampu membawa kita sebagai seorang pembaca benar-benar merasakan bagaimana menjelajah benua Amerika, ikut menyelami budaya orang barat, dan berinteraksi dengan penduduk di sana. Dan tentu saja, penulis menyajikan bagaimana hidup itu harus dijalani. Walau sekeras apapun usaha yang kita lakukan, harus tetap diiringi dengan kesabaran. Untuk secara fisik, novel ini menarik dan unik, di mana pada bagian covernya terdapat sepasang sepatu hitam yang menginjakan pasir, dan di sekelilingnya terdapat daun maple dan juga rumput. Sepatu hitam ini adalah sepatu pemberian ayah Alif yang menginjakan 3 ranah berbeda, yaitu Minang, Timur Tengah, hingga ke Amerika. Kekurangan pada novel ini yaitu sangat disayangkan penulis tiba-tiba mengabaikan tokoh Bang Togar di pertengahan hingga akhir novel ini. Padahal Bang Togarlah yang berjasa dalam hidup Alif di Bandung. Lalu, kertas yang digunakan pada novel ini adalah kertas koran, sehingga pembaca harus hati-hati untuk membuka halaman selanjutnya agar tidak terjadi cacat pada kertas di novel ini. Kesimpulan saya untuk novel ini yaitu Ahmad Fuadi, penulis yang kental dengan pesan-pesan religinya, menuntun kita menyelami perjalanan hidup Alif yang penuh warna. Kesedihan dan kenyataan dikemas dengan bahasa sederhana, sehingga pembaca tidak dipaksa menangis bombay ketika menikmati perjuangan Alif. Tragedi komedi muncul serupa sindiran halus untuk senantiasa ikhlas mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerasa lebih berkesan dan sukses menitikkan air mata. Novel ini mengajak kita sama-sama berpikir sekaligus membiarkan kita agar merasakan penderitaan si tokoh dengan perspektif masing-masing. Jika kita menikmati novel ini dengan teliti dan penuh penghayatan, tak hanya jalan cerita sang tokoh utama yang kita dapat,
bahkan juga pesan-pesan sang penulis novel ini tentang betapa pentingnya mengasah diri secara sungguh-sungguh, betapapun terbatasnya kemampuan daya pikir, juga betapa pentingnya kesabaran dalam memperjuangkan sebuah cita-cita. Ranah tiga warna ini adalah refleksi dari diri kita kemarin, hari ini, dan juga besok. Fase kehidupan selalu dijalani seseorang dengan cara beragam. Ada kalanya sebuah peristiwa kecil mengubah hidup kita untuk hal-hal yang besar. Hal-hal besar yang kokoh sekalipun ternyata juga bisa runtuh oleh sebuah momen kecil. Di novel ini terdapat banyak sekali kutipan indah, bermanfaat, dan mampu diambil hikmahnya. Beberapa di antaranya yaitu seperti pada kutipan halaman 135. Terkadang ada jarak antara usaha keras dan hasil yang diinginkan. Jarak itu bisa sejengkal, tapi jarak itu bisa seperti ribuan kilometer. Jarak antara usaha dan hasil harus diisi dengan sebuah keteguhan hati, dengan sebuah kesabaran, dengan sebongkah keikhlasan. Perjuangan tidak hanya butuh kerja keras, tapi juga butuh kesabaran dan keikhlasan untuk mendapat tujuan yang diimpikan. Dan juga ada kutipan pada halaman 131. Bertahan tidak pasif, tapi aktif bertahan. Aktif menahan cobaan, aktif mencari solusi, aktif menjadi yang terbaik, aktif untuk tidak menyerah pada keadaan. Kalian punya pilihan untuk tidak menjadi pesakitan. Sabar adalah punggung bukit tertinggi sebelum sampai di tujuan. Setelah ada di titik terbawah, ruang kosong hanyalah ke atas. Untuk lebih baik, bersabar untuk menjadi lebih baik. Tuhan sudah berjanji bahwa sesungguhnya Dia bersama dengan orang yang sabar. Dua kutipan ini menunjukkan bahwa segala macam usaha keras dalam menggapai sebuah impian gak semulus yang kita bayangkan. Usaha yang keras belum tentu mendapatkan hasil yang memuaskan. Namun, dalam menggapai sebuah kesuksesan pasti ada jarak. Mungkin jarak itu bisa sejengkal atau bahkan mencapai ribuan kilometer. Sehingga untuk mengisi jarak itu, kita harus mengisi dengan kesabaran dan keikhlasan. Kesabaran gak hanya untuk menunggu apa yang kita inginkan, tapi sabar dengan bersifat aktif. Aktif menghadapi cobaan, dan aktif mencari solusi untuk mengejar impian kita. Melalui bukunya ini, penulis mengajak pembaca untuk semangat, serta yakin dalam menggapai cita-cita yang kita inginkan. Dalam novel Ranah Tiga Warna ini juga dijelaskan bahwa bersungguh-sungguh saja tidak cukup. Maka, setelah sungguh-sungguh ada yang namanya sabar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.